Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma ya rabb sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim adada ilmik. Wa adhir husna qalbi fid dunya wal akhirah wa farrij quluba ummatik. وحول أحواله من الأسعد الأحوال يا رحمن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة وعلى هذا الاجتماع. Segala puji bagi Allah dan rasa syukur yang tiada terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam menghadiri majalisul khair. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, yufaqihu fid-din, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman di dalam urusan agama. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala itu memberi pemahaman kepada hambanya, sedangkan kita ini tidak pernah dan tidak bisa melihat Allah apalagi berjumpa. Terus bagaimana Allah taala itu memberikan pemahaman tentang urusan agama? Yaitu dengan cara Allah taala meringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majalisul khair, majelis-majelis yang baik seperti sekarang. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, menjadi pertanda Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang baik kepada kita. Allah taala jika menghendaki sesuatu kepada hamba-Nya, maka dimudahkan segalanya. Seperti Allah Ta'ala jika mentakdirkan orang itu menjadi orang yang kaya, maka ditakdirkan oleh Allah abwabur rizq, pintu-pintu rezeki semuanya terbuka untuk dia. Tapi sebaliknya jika Allah Ta'ala menghendaki kepada hambanya untuk menjadi orang yang pas-pasan atau bisa dikatakan orang yang miskin, maka disempitkan kepadanya pintu-pintu rezeki. Kerja sana ditolak, melamar sana ditolak, dagang gagal, dan seterusnya. Dan semuanya apa yang Allah tentukan bagi hambanya, Allah menentukan dia orang kaya, orang miskin, orang alim, orang bodoh, orang ahli ibadah atau orang yang lainnya, maka Allah Ta'ala itu mempunyai rencana hikmah yang luar biasa. Yang jelas, mafa'al mahbub mahbubun, apa yang dikerjakan oleh orang yang kita cintai, oleh zat yang kita cintai, maka itu juga hal yang menyenangkan. Ini malam hari ini kita mulai lagi pembacaan kitab Abi Syuja yang disyarahi oleh Al-Imam Bajuri. Ini sebenarnya sebelum Ramadan itu kita sudah memasuki atau membahas tentang sholat Jumat. Itu masih ada beberapa lembar. Karena ini yang hadir juga banyak yang baru. Kemudian sudah lama juga kita tidak menerima daripada pengajian tentang bab sholat Jumat. Maka saya ulang lagi dari pertama, asal dari pertama sholat Jumat. Kalau kita baca dari awal lagi, insya Allah kita paham. Kalau kita langsung tengah-tengah, ini yang hadir baru-baru bingung gambaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu was sihhatu wal istiqamah. Fasal menerangkan tentang sholat Jumat. Di sini akan diterangkan syarat wajibnya Jumatan, syarat sahnya Jumatan, rukun-rukunnya sholat Jumat, sunnah-sunnahnya, siapa yang wajib, siapa yang tidak wajib, siapa yang sah dan siapa yang tidak sah. Ini al-Jum'atu itu ada yang membaca bisukun al-Jum'ah. Ada Jum'ah, ada bilang yang Jumu'ah. Itu hari yang paling mulia di antara seminggu. Dikatakan Yaumul Jum'ah itu Idul lil Mu'minin. Riyoyoe wong beriman. Riyoyoe lebarannya orang-orang yang beriman. Kenapa? Di dalam Jumat itu banyak daripada fadl, daripada mazaya, keutamaan, anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, kepada kita. Bahkan dikatakan oleh para malaikat itu menamakan hari Jumat itu dengan Yaumul Masjid. Bukan hari Jumat, tapi Yaumul Masjid. Yaitu hari yang Allah Ta'ala menambahkan banyak kebaikan di dalamnya. Bahkan dikatakan khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang doa itu tidak ditolak oleh Allah, pasti terkabul. Ada yang setahun sekali, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam pertama daripada bulan Rajab. Kemudian di malam Idul Fitri, Lebaran Rioyo, Idul Fitri. Kemudian di malam Idul Adha. Nah, yang terakhir ini Yaumul Lailatul Jum'ah. Hari Jumat, malam Jumat. Jadi malam Jumat termasuk malam yang keramat, malam yang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak daripada kita yang malam Jumat malah gak digunakan untuk ibadah. Wis gak digawe ibadah, naudzubillah digawe maksiat. Sing mendingan digawe hal-hal yang mubah. Iki tak wis malam Jumat digawe maksiat. Kalau kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan, maka maksiat juga dosanya dilipat gandakan. Dikatakan wahwa afdal ayyamil usbu. Jumat itu paling utamanya hari dalam satu minggu. Ya'tiqullahu fihi 600,000 atiq minan nar. Allah Ta'ala setiap hari Jumat membebaskan hambanya dari api neraka sebanyak 600.000 orang. Setiap Jumat dibebaskan mereka dari neraka 600.000 orang. Pertanyaannya, istilahnya pertanyaannya, kapan mereka itu kapan mereka masuk nerakanya? Mereka kan manusia masih di dunia, masih hidup mereka. Apakah mereka wis di neraka, wis disiksa? Kok sampai dikatakan oleh Nabi ya'tiqullah, Allah membebaskan mereka dari api neraka 600.000 orang. Artinya kata para ulama, maksudnya itu pada hari itu tercatat 600.000 orang atau lebih itu tercatat di dalam buku amalnya. Karena kita ini setiap manusia itu ada buku catatan amal. Di situ tertulis fulan bin fulan la budda min dukhulin nar. Fulan anak fulan harus masuk neraka. Jadi seandainya dia mati hari itu, dia min ahlin nar. Karena apa? Dia sudah tercatat
ya calon penghuni neraka. Sebaliknya ada juga manusia-manusia yang tercatat min ahli jannah, termasuk calon penghuni surga. Kalau dia meninggal pada saat itu masuk surga. Lah ini 600.000 orang ini yang sudah lek mati itu bakal mlebu neraka. Pada hari Jumat namanya dihapus oleh Allah. Dihapus oleh Allah. Kalau dihapus berarti apa? Tinggal satunya, calon penghuni surga. Bukan berarti dikatakan sudah mereka di atas dunia sudah mu'adzab, sudah diazab oleh Allah di neraka, bukan. Ya. Kalau kita menghisap, evaluasi ya amal-amal kita dalam 24 jam itu akan di sampean ibadahnya ambil santai, ambil nasihatnya. Paling gaya ibadah 24 jam itu sak jam per sampean. Iya. Diambil sholat 5 waktu. Sholat zuhur ya diambil paling suwe 10 menit. Iku suwe 10 menit sak wiritane wis. Iya, sak wiritane sak barang kali 10 menit. Ya, ping 5 lek 10 menitan ping 5 piro? 50 menit. Terus yang lain untuk apa? Untuk tidur. Tidurnya paling enggak belum jam 10 jam. Ya, untuk bersantai, ya minum teh, minum kopi, ngobrol, telepon dan sebagainya. Ngeledek 24 jam itu kita ini hanya sedikit sekali untuk ibadah. Terus mari dulu kita ya mengharapkan masuk surga dengan amal kita jauh. Makanya ada ulama berdoa kepada Allah. Allahumma amilna ya Allahumma amilna ya Allahumma amilna bi mahdil fadl wa la tu'amilna ya bi qistil adl. Ya Allah ya perlakukan kami ya dengan apa? Dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Jangan Engkau perlawan kami dengan keadilan-Mu. Kalau Allah Ta'ala memperlawan kita dengan keadilan Allah, sama neraka kabeh. Ayo sampean ibaratnya kerja, sampean kerja mulai pagi sampai sore. Lah, sampean laporane kerjane wis sak jam tok. Padahal sampean jam kerja itu 8 jam. Tapi laporannya sampean didelok karo CCTV nang bos sampean, diawasi kok ternyata sampean kerjanya wis sak jam tok. Kira-kira sampean bulan ngarep apa gak dipecat sampean? Apa gak diputus pihak KPK kan? Ndak gelem Pak apa sampean gelem bayar sampean kerja jam kerja 8 jam ternyata sampean kerjanya hanya setengah jam atau 1 jam saja. Nah Allah Ta'ala ngasih kita 24 jam. Ya, berapa waktu yang kita lakukan untuk ibadah? Makanya kalau Allah Ta'ala ya, itu memperlakukan kita dengan keadilannya, semua manusia celaka, sedikit yang selamat. Tapi Alhamdulillah kita menjadi umatnya Rasulullah. Allah Ta'ala memperlakukan kita dengan murni ya rahmat dan anugerah. Makanya dikatakan ya manusia ini masuk ke dalam surga itu kelawan rahmati Allah. Lain tak kelawan rahmati Allah ya kelawan syafaatnya Rasulullah. Dua, lega rahmati Allah ya syafaat. Amal kita jauh. Makanya di hari Jumat ya, maka sampean apa? Istilahnya sampean usahakan termasuk golongan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah ya daripada 600.000 orang. 600.000 itu katanya akeh tapi sedikit kalau dibanding jumlahnya umat ini Pak. Nah umat ini berapa jumlahnya? 1 M lebih ya. Kaum muslimin seluruh dunia 1 miliar lebih. 600.000 itu sedikit jumlahnya. Berapa persen cuma? Nah,
siapa yang mereka mendapatkan itu? Ya, mereka yang mendapatkan itu kalau mereka betul-betul memohon berdoa kepada Allah. Duduk sampai santai-santai ngomong oleh gitu tidak. Man mata fihi kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatul qabri. Orang yang meninggal dunia di hari Jumat, dia mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid. Makanya beruntung orang yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, di malam Jumat atau di hari Jumat. Wa wuqiya fitnatul kubur, dan akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Jadi pada hari itu dia dikubur, sementara libur dulu, tidak ada pertanyaan mungkar nakir, tidak ada. Besok ya hari Jumat libur semua malaikat. Nah, satu hari libur itu luar biasa. Ya, kok sampean mari kerja libur, pas hari Ahad libur pun seneng sampean. Lepas daripada aktivitas. Maka ya, hari Jumat ini jangan sampai kita sia-siakan, terutama ya di hari Jumat atau malam Jumat kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa furidat di Makkah Lailatul Isra. Sholat Jumat ini diwajibkan oleh Allah di Mekah pada malam Isra Mi'raj. Jadi berbarengan dengan kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Walam yusolli di Makkah, tapi Nabi tidak sempat sholat Jumat di Mekah. Jadi walaupun diwajibkan di Mekah, tapi Nabi tidak bisa sholat di situ. Karena apa? Karena keadaan. Ya, keadaan situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan Jumat, sholat sendiri aja bahaya. Bahaya. Mereka bisa terbunuh. Bahkan Rasulullah SAW itu Nabi itu pernah beberapa kali sholat di depan Ka'bah, itu mendapat gangguan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Pernah Nabi sholat lagi sujud sama orang-orang kafir Quraisy, punggungnya Nabi ini dikai jeroan unta. Jeroan unta sama dengan jeroan sapi. Sama wong loro ndak kuat ngangkat itu. Wong loro ndak kuat ngangkat. Podo persis. Jeroane unta sama jeroan sapi itu sama. Nabi pas sujud gini posisinya dikasih jeroane unta. Sampai Nabi SAW itu lama sujud tidak bisa ngangkat. Sampai datang putrinya Siti Fatimah sambil menangis, berusaha sekuat tenaga ya menyingkirkan itu jeroan. Ya, sebisanya dia sampai itu jeroan bisa lepas. Nabi bisa mengangkat kepala. Ya. Jadi bahaya. Sehingga Rasulullah SAW tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Mekah. Pertama, sholat Jumat itu dilakukan itu di Madinah. Ya, sholat Jumat pertama kali dilakukan itu di Madinah sebelum hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah itu ada beberapa orang ya dari Madinah yang datang kepada Rasulullah, mereka masuk Islam. Jadi sebelum Nabi hijrah ada beberapa orang datang kepada Rasulullah, mereka masuk Islam. Kemudian setelah itu mereka kembali ke Madinah. Nah, mereka ya, sholat Jumat pertama kali dilakukan sebelum hijrah di Madinah oleh sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. Oleh sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu an bi mahallin, di satu tempat yuqal lahu Nagiul Khadmat. Nama tempat itu Nagiul Khadmat. Nah, nama daerah. Itu jaraknya 1 mil dari Madinah. 1 mil dari Madinah. Itu pertama sholat Jumat yang dilakukan. Jadi yang pertama kali bukan Nabi. Nabi karena belum hijrah, Pak. Masih di Madinah, belum bisa ngelakoni Jumatan.
Pertama yang melakukan itu di Medina, di tempat namanya Nagiul Khadmat oleh sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. Nah, lalu Nabi SAW ketika hijrah ke Medina, baru Nabi sholat Jumatan di situ. Kemudian Jumat ini hukumnya fardu ain. Sholat Jumat ini hukumnya fardu ainin, yaitu wajib kepada setiap orang, kepada setiap individu. Ya, fardu ain, bukan fardu kifayah. Bukan fardu kifayah, tapi fardul ain. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, jika kalian dipanggil untuk salat, fas'au, min yaumil jum'ati, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah kalian menuju zikrillah. Nah, zikrillah ini oleh para ahli tafsir dikatakan maksudnya zikrillah itu maksudnya sholat Jumat. Ada yang mengatakan zikrillah itu adalah khutbatul Jumat. Tapi yang pertama, fas'au ila zikrillah, maka cepat-cepatlah kamu datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan itu jual beli. Tinggalan. Makanya dikatakan kalau sudah sholat Jumat didirikan, itu sampai haram, Pak. Jual beli hukumnya haram. Tutup toko ini. Kecuali kalau sama-sama perempuan, tapi sampai wong lanang haram. Kenapa? Karena sampai waktu ini ngelakoni ibadah. Fa'amrun bisa'yi, maka di sini ada perintah bisa'yi untuk datang menghadiri. Wa dhahiru al-wujub, zahirnya itu adalah wajib. Wa idza wajaba sa'yu wajaba ma yus'a ilaihi. Datangnya itu wajib, apalagi perbuatannya. Apalagi salat itu sudah wajib. Tekone wajib tapi salatnya enggak wajib, ya apa ngono iki? Dia lebih utama lagi sholatnya. Fas'au, sampai harus berangkat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Jual beli itu hukumnya mubah. Jual beli itu hukumnya mubah. Nah, kalau itu sesuatu yang mubah dilarang, dikatakan di sini wala yunha 'anil mubah ilal wajib, dan tidak dilarang melakukan hal yang mubah kecuali karena ada kewajiban. Karena ada kewajiban. Itu dalil wajibnya Al-Qur'an, dalil wajibnya Jumatan dari Al-Qur'an. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Rawahul Jumat, berangkat sholat Jumat itu wajib ala kulli muhtalim, bagi orang yang sudah balik. Wa idza wajaba rawah ilaiha, kalau perginya saja wajib, apalagi sholatnya. Perginya wajib, apalagi sholatnya. Wa maklumun annaha raka'atan, dan semua orang sudah tahu Jumatan itu adalah 2 rakaat. Ada yang mengatakan Jumatan itu adalah sholat zuhur yang disingkat menjadi 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat Jumat itu sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Itu ulama khilaf. Tapi yang pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, Jumat itu adalah sholatun mustaqillah, sholat sendiri. Bukan daripada sholat zuhur, bukan. Makanya di sini dikatakan walaisat zuhron maqsuratan. Jumat itu bukanlah sholat zuhur yang digosor atau yang disingkat menjadi 2 rakaat. Wa in kana waktuha
ya waktahu, walaupun waktu ini bodoh masih waktu ini Jumatan itu sama dengan waktunya sholat zuhur, tapi al-mu'tamad sholat Jumat itu bukan sholat zuhur. Wa tadarak bihi idza fatat bal hiya salatun mustaqillah, salat sendiri. Wali Umar, dan juga karena ada perkataan Sayyidina Umar. Ini perkataan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar. Beliau mengatakan al-jum'atu rak'atani tamamun ghairu qasrin. Jumat itu adalah salat 2 rakaat yang sempurna, bukan salat yang dikosor atau yang disingkat. Ala lisan nabiikum, itu melalui lisan nabi kalian. Ya, melalui lisan nabi kalian. Waqad khaba man iftara, maka sungguh dusta orang yang mengatakan salat Jumat itu adalah salat zuhur yang disingkat. Tidak. Ala kulli hal, ini salat Jumat, salat yang wajib dalam satu minggu. Ya, kata Nabi SAW, man taraka thalatha jum'atin taballahu ala qalbi, barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja salat Jumat sampai 3 kali, taballahu ala qalbi, Allah menutup, mengunci hatinya. Kalau sudah orang sudah dengan sengaja, tidak ada uzur, meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, maka Allah akan mengunci hatinya. Maksud dikunci itu apa, Pak? Maksud dikunci itu hatinya tertutup, tidak bisa menerima kebaikan. Ya, dikandani sing api tidak mempan. Kalau dia seorang anak, dia tidak mempan dinasihati sama orang tuanya. Kadang-kadang kita lihat, Pak, ketika sholat Jumat kita berangkat itu banyak orang-orang yang ketika itu sengaja minggir atau di warung menunggu sholat Jumat selesai. Jadi mereka malah milih warungnya, milih makan. Ya mungkin mereka bukan Muslim, wallahu alam, dan kita tidak tahu juga. Ya, tapi seandainya mereka seorang Muslim, ya kasihan juga. Ya, kadang-kadang, katanya nyolong pisan. Tetangga saya itu pas hilang sepeda pas Jumatan, ketika semuanya Jumatan, ini 2 orang saya lihat dia itu berdiri di pinggir toko gitu ya. Ternyata yang dedepi sepeda, ketika orang Jumatan semua ini langsung bawa sepeda. Jadi mantaraka salat Jumatin taba Allah ala qalbi, Allah akan menutup hatinya, mengunci hatinya, tidak bisa menerima daripada kebaikan. Mungkin ada pertanyaan? Jika sholat Jumat itu bukan sholat zuhur, lantas kita sholat zuhurnya itu gimana, apa jamaah lagi sholat zuhur atau? Enggak. Kalau sudah sholat Jumatan, kalau sudah sholat Jumat, zuhurnya sudah gugur, tidak wajib lagi. Jadi sholat zuhurnya sudah gugur. Pendapat yang sholat Jumat itu bukan sholat zuhur. Iya, tapi di situ kalau sudah sholat Jumatan, zuhurnya sudah gugur. Bahkan nanti akan diterangkan di situ bahwasanya sholat Jumat itu kan wajibnya bagi laki-laki. Bagi perempuan itu sunnah. Jika perempuan itu sholat Jumat, kan hukumnya sunnah. Ketika perempuan sholat Jumat, maka yang wajib gugur, itu sholat zuhur. Zuhurnya gugur. Jadi ada pertanyaan ada teka-teki, ada orang ngelakoni ibadah sunnah, malah sing wajib gugur. Ya ibadah apa itu? Ya perempuan sembahyang Jumat. Kalau di sini tidak ada ya. Kalau daerah Probolinggo umum. Ya, daerah Probolinggo terus ke timur itu
Itu Jumatan itu mesti ada gini ya, untuk perempuan, untuk laki-laki. Mereka tidak wajib, ya mereka tidak wajib, sunnah bagi mereka perempuan. Tapi yang ngelakoni Jumatan, yang wajib yaitu sholat zuhur gugur bagi mereka. Apalagi kita laki-laki yang wajib sholat Jumat. Tapi kadang-kadang ada orang sholat Jumat, niatnya Jumatan tapi sholatnya zuhur. Niatnya Jumat tapi sing dilakoni zuhur. Yaitu apa? Kalau dia mendapati imam di tahiyat akhir. Sampai tekon Jumatan, imamnya wis nunggu tahiyat akhir. Sampai tetap niatnya Jumatan. Sorry kalau Jumat ini rokaaten, mohon laita Allah apa teman itu. Begitu imam salam, sampai berdiri lagi. Sholat apa sampean? Sholat zuhur 4 rakaat. Jadi ada hukum masih ini Jumat ini bukan tapi ada hubungannya. Makanya ada yang mengatakan sholat tanpa niat tanpa sholat. Apa itu katanya? Sholat tanpa niat, tapi niat tanpa sholat. Niatnya Jumatan, tapi sing dilakoni zuhur. Sing dilakoni zuhur, tapi niatnya Jumat. Kapan itu? Kalau kita sholat Jumatan di belakangnya imam, ya kita nututi waktu tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Itu kan ketika kita mendapati imam di tahiyat akhir. Seumpama kita nggak mendapati fatihahnya imam di rakaat kedua, tapi kita katakanlah imam sudah tiga, apakah kita ukurannya kita mendapatkan jamaah itu kan gini, Jumatan itu kan kita minimal mendapatkan berjamaah 1 rakaat. Minimal kita berjamaah 1 rakaat. Ukurannya itu kita ini menangi rukuknya imam, tumaknina bersama imam. Jadi pada rakaat pertama rakaat kedua imamnya rukuk, Allahu Akbar. Sama datang, Allahu Akbar, sama rukuk. Terus sama tumaknina bersama imam. Sampean berarti mendapatkan 1 rakaat. Terus ketika imamnya salam, sampai cukup nambahin 1 rakaat saja. Tapi Allahu Akbar imam sampai Allahu liman hamidah. Sama takbir Allahu Akbar, burung ruku imamnya sampai Allahu liman hamidah. Berarti sampean belum sempat ruku bersama imam. Hukumnya sama seperti sampean menangi imam di tahiyat akhir. Sampai nanti sholatnya 4 rakaat. Sholatnya 4 rakaat. Karena yang wajib itu sampean berjamaah 1 rakaat saja. Misalnya sampean sholat Jumat, nanti semua akan terangkan ini. Sampean sholat Jumat dapat 1 rakaat, sampean mufaraqah sama imam, enggak apa-apa. Bisa. Rakaat kedua Allahu Akbar. Nah, anak tak Pak, ono daya Pak, Pak. Nah, sampean enggak sabar nunggu. Misalnya gitu ya. Sampean boleh mufaraqah. Ya, sampean bisa dari imam, sampean salat 2 rakaat. Sampean rukuk, sujud, tahiyat selesai. Karena apa? Sampean sudah 1 rakaat berjamaah bersama imam. Insyaallah lebih detailnya lagi pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabb